Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah baik dengan lisan, dengan hati maupun dengan perbuatan. Dengan hati meyakini semua nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita, sama sekali bukan dari usaha kita, tapi murni nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri dengan lisan, senantiasa memuji Allah, dan pujian yang diajarkan untuk bersyukur adalah kalimat alhamdulillah. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita merasakan kenyang, mengucapkan alhamdulillah. Atau selesai kita minum, kita membaca alhamdulillah. Ketika kita duduk, alhamdulillah. Ketika berada dalam rumah, alhamdulillah. Dan senantiasa lisan ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan perbuatan, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan ini dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar yaitu ketika Allah membekali manusia dengan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Ini 3 nikmat yang Allah bekali kepada seluruh manusia. Dengan 3 nikmat itu manusia bisa mengolah sumber kebenaran dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan juga dengan hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengajak manusia untuk selalu menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Afala tadakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tadakkarun, dan masih banyak ayat-ayat yang senada yang mengajak kita menggunakan akal. Akal sama hati ini sama. Baik. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati maupun dengan perbuatan. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Dan juga terutama nikmat hidup. Alhamdulillah kita bangun tidur masih bisa melihat dunia, masih punya nyawa, nyawa masih ada dalam diri kita. Ini karunia yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya tiba-tiba pas kita bangun langsung man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Gimana kita? Bangun-bangun langsung ditanya malaikat penjaga kubur. Bangun-bangun sudah di alam kubur. Bayangkan. Namun kita bangun alhamdulillah masih bisa menghirup udara, masih bisa hidup. Maka gunakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga kita pun terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kajian kali ini adalah masuk surga bersama keluarga. Masya Allah, ini menjadi fitrah manusia, yaitu suka bersama dengan keluarga. Seseorang selalu pengen bersama-sama dengan keluarganya. Maka seringkali kita itu berupaya untuk bisa ngumpul bersama keluarga. Kita sempatkan waktu ketika libur, ketika cuti, atau ketika hari raya. Ini kita sering ingin berkumpul bersama keluarga. Kita selalu upayakan. Dan seandainya kita kalau punya rezeki yang lebih, kita pengen mengajak keluarga itu bisa berkumpul bersama
di suatu tempat atau di suatu villa atau di mana saja atau mungkin umroh bersama. Nah, ini kita pengen kumpul bersama keluarga. Ini fitrah manusia. Namun seorang muslim dia tidak ingin berkumpul bersama keluarga itu hanya di dunia. Kumpul-kumpul di dunia selesai. Itu bukan hanya seperti itu tujuan atau cita-cita seorang muslim. Seorang muslim ingin bersama keluarganya di dunia dan juga di akhirat. Ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Dan ini target. Tapi kelihatannya ini sulit atau sulit? Masuk surga bersama keluarga. Keluarga itu kan berarti keluarga besar. Apakah ke atas maupun ke bawah? Ke atas itu berarti bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian buyut, ke atas terus. Kemudian atau ke bawah, anak, cucu, apalagi cicit, terus ke bawah. Ini juga dinamakan keluarga, dzurriyyah, keturunan. Nah, kalau kita ingin satu keturunan kita itu semuanya berkumpul di dalam surga, tentu ini bukan hal yang ringan. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan. Dan memang namanya masuk surga itu tidak mudah. Harus ada pengorbanan. Makanya surga itu diliputi dengan kesulitan-kesulitan. Sedangkan neraka itu diliputi dengan syahwat, kesenangan-kesenangan. Yang sesuai dengan syahwat manusia itulah jalan menuju neraka. Tapi kalau jalan menuju surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Pagi-pagi harus bangun untuk sholat subuh, padahal sedang enak-enaknya tidur. Siang-siang harus datang ke masjid, padahal enak-enaknya tidur atau istirahat. Ataupun perintah-perintah yang mungkin itu sangat berat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga dan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, coba kamu lihat surga yang baru saja saya ciptakan." Maka Jibril ini pun pergi melihat surga tersebut. Setelah Jibril ini pulang, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Kata Jibril alaihissalam, "Tidaklah seseorang manusia yang melihat surga itu melainkan dia pasti pengen masuk ke dalam surga itu. Karena sangat indah, sangat nikmat dan sangat lengkap fasilitas di dalam surga itu." Lalu kemudian Allah hiasi atau Allah liputi surga itu dengan kesulitan-kesulitan. Jalan menuju surga dengan cobaan-cobaan, dengan ujian-ujian yang berat. Lalu Allah berfirman, "Coba kamu lihat lagi wahai Jibril." Ketika Jibril melihat lagi, kata Jibril, "Ya Allah, tidaklah orang mengetahui itu melainkan dia tidak mau masuk surga." Kalau tadi belum diliputi dengan jalan yang sulit, menurut Jibril itu orang semua akan pengen masuk surga. Tapi begitu diliputi dengan jalan yang sangat sulit, kata Jibril, saya khawatir orang itu jarang atau sedikit yang mau masuk surga. Begitu diciptakan neraka, kata Allah, "Coba Jibril kamu lihat neraka yang baru saja saya ciptakan." Kata Jibril, "Ya Allah, tidaklah semua hambamu ketika melihat neraka melainkan mereka tidak mau masuk ke dalam neraka itu." Lalu ketika Allah hiasi neraka itu dengan syahwat, kesenangan-kesenangan yang disukai oleh manusia, lalu Allah berfirman, "Coba kamu lihat kembali." Kata Jibril, "Ya Allah, tidaklah orang yang melihat neraka ini melainkan mereka pasti mau masuk ke dalamnya. Mereka tidak akan terlepas dari neraka tersebut." Itulah surga yang memang dibutuhkan pengorbanan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Untuk bisa tidur di hotel bintang 5 atau bintang 7 mungkin itu tidak sedikit biayanya. Satu malam saja bisa ratusan juta. Kalau hotelnya hotel
Burj Khalifa, hotel yang di Dubai ya. Burj Khalifa. Itu bisa ratusan juta atau puluhan juta satu malam. Itu pun artis-artis ngantri untuk bisa tidur di hotel tersebut. Tidak murah untuk masuk ke hotel itu saja. Apalagi ini surga yang seluruhnya full fasilitas. Mau apapun akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan, bidadari, perhiasan, apapun yang diinginkan oleh manusia ada disediakan oleh dalam surga. Maka butuh perjuangan, tidak murah. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka pantas para sahabat itu sampai berkorban dengan hartanya, dengan tenaganya, bahkan dengan nyawanya sekalipun mereka berjuang, berkorban agar bisa mendapatkan surga tersebut. Nah, kalau memang kita tahu untuk masuk surga bersama keluarga itu memang tidak mudah. Tapi namanya seorang muslim harus punya cita-cita yang besar. Itu seorang muslim. Kita diajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim punya cita-cita yang besar. Tidak patah semangat, tidak putus asa. Itulah seorang muslim. Harus punya cita-cita. Cita-cita kita pengen masuk surga bersama satu keluarga. Dan ini bukan hal yang mustahil. Kalau kita sudah punya cita-cita dan kita berusaha merealisasikan, insya Allah itu akan terwujud. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa? Surga yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW. Fa innahu awsatul jannah, karena sesungguhnya surga Firdaus itu paling tengah-tengah. Surga yang paling tengah-tengah, ya, sentral. Wa a'lal jannah, begitupun yang paling tinggi, yang paling atas, tingkatan derajat yang paling tinggi, yang paling sentral, yang paling atas, itulah surga Firdaus yang paling nikmat. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa minhu tufajjiru anharul jannah, dan dari surga itu akan mengalir sungai-sungai yang ada di dalam surga. Berapa sungai yang ada dalam surga? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, di dalam surga ada 4 sungai. Ada 4 sungai. Ya, sungai dari apa saja? Yang pertama sungai dari air tawar. Air yang sejuk, air tawar yang tidak payau, tidak ada asin sama sekali. Airnya benar-benar tawar. Kemudian anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu itu kalau tidak dimasukkan ke dalam kulkas, apa? Cepat basi. 1 hari saja mungkin sudah basi, berubah rasanya, berubah baunya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Meskipun dia tidak ada kulkas, tidak ada freezer, tapi tetap rasanya itu tetap utuh, tidak berubah. Wa anharun min khamrin, dan sungai dari khamr. Khamr ini kata orang yang mengkonsumsi atau yang pernah mengkonsumsi, itu minuman yang paling enak di muka bumi. Ini menurut yang pernah mengkonsumsi. Katanya yang dia rasakan minuman yang paling enak itu ya khamr. Walaupun mungkin akibatnya akan mabuk ataupun akan mencelakakan atau menyakitkan orang tersebut, tapi ketika dia meneguk minuman keras itu, mengatakan itu minuman yang paling
lezat. Dan seorang muslim di dunia ini diharamkan untuk minum khamr, dan nanti di surga dia bebas minum khamr tersebut yang tidak memabukkan. Kemudian sungai dari madu, ya. Sungai dari madu yang musaffa, yaitu madu yang murni, tidak campur, yang bersih, yang suci, tidak bercampur dengan apapun. Nah, kita diajari oleh Rasulullah SAW, kalau minta surga, langsung jangan tanggung-tanggung, minta Firdaus. Dan ini juga pelajaran bahwa kita memang dianjurkan untuk selalu minta surga. Kalau berdoa itu jangan cuma minta dunia, minta rezekinya lancar, cuma minta kesehatan, cuma minta keluarganya harmonis, cuma minta anak-anaknya semuanya manut, anak-anaknya mudah diatur, anak-anaknya soleh soleha. Ini bukan berarti tidak boleh. Ini nggak masalah kita minta urusan dunia, tapi itu semua jangan membuat kita lupa untuk selalu minta surga. Di dalam setiap doa jangan lupa untuk selalu minta surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Masukkan saya ke dalam surga Firdaus, kumpulkan saya bersama keluarga di dalam surga Firdaus. Nah, ini doa seorang muslim, tidak hanya minta dunia, tapi yang lebih penting minta akhirat. Sehingga di antara para sahabat itu mengatakan, aku tidak pernah berdoa kecuali selalu di situ aku sisipkan doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang selalu kita ucapkan ketika berdoa. Doa minta apapun jangan lupa untuk selalu menanamkan atau disisipi doa-doa untuk minta akhirat, minta surga. Nah, dan surganya bukan surga yang hanya tingkatan-tingkatan yang bawah, tapi langsung tingkat yang paling tinggi, derajat yang paling teratas, yaitu surga Firdaus. Ini cita-cita. Ya. Baik. Makanya seorang muslim harus punya cita-cita yang besar, dan cita-cita itu adalah agar selamat di akhirat, bisa dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan bahwa seorang tabi'in yang mulia, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau disebutkan kalau punya keinginan terhadap sesuatu, dia pasti pengen yang lebih dari itu. Kalau sudah mendapatkan sesuatu, dia pengen mendapatkan yang lebih dari yang sudah dia dapatkan. Beliau pernah menuturkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, khataba Umar bin Abdul Aziz an-nas faqala fi khutbatihi. Umar bin Abdul Aziz khalifah pernah berkhutbah di hadapan rakyatnya. Dalam khutbahnya dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, innali nafsun tawaqah. Sesungguhnya saya ini memiliki jiwa yang sangat rakus, jiwa yang sangat tamak. Saya memiliki jiwa yang sangat ambisius, yang selalu ambisi. La tu'ti syai'an illa taqat ila ma huwa a'la minhu. Tidaklah aku mendapatkan sesuatu melainkan jiwaku pengen yang lebih daripada itu. Wa inni lamma u'titul khilafah taqat nafsi ila ma huwa a'la minha. Disebutkan dalam beberapa redaksi, aku punya cita-cita menjadi gubernur, dan aku pun menjadi gubernur. Aku punya cita-cita ingin menikahi seorang wanita yang menjadi rebutan para khalifah, menjadi rebutan para orang-orang bangsawan, yaitu Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya dia pun berhasil menikahi wanita tersebut, Fatimah
binti Abdul Malik bin Marwan. Ini wanita istimewa. Wanita ini disebutkan kakeknya khalifah, ayahnya khalifah, saudara-saudaranya semuanya khalifah, dan suaminya juga khalifah. Ya, semuanya khalifah. Ya, orang-orang yang ada di sampingnya semuanya khalifah. Maka dia pun berhasil menikahi Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Lalu dia pun ingin mendapatkan khalifah, mendapatkan khilafah, kekuasaan. Tadi dari gubernur, sekarang menjadi presiden. Maka ketika dia menjadi presiden itu kata dia, sesungguhnya jiwaku ambisi untuk lebih besar daripada seorang presiden, yaitu aku ingin masuk surga. Setelah sudah mencapai tingkat paling atas dari ambisinya, masalah dunia, ambisi selanjutnya adalah dia pengen masuk surga. Maka apa kata beliau? Fa'inu 'alaiha yarhamukumullah. Maka bantu saya untuk bisa masuk surga, semoga Allah merahmati kalian. Ini luar biasa, punya cita-cita yang besar, yaitu pengen masuk surga. Sehingga apa yang terjadi setelah beliau ini menjadi khalifah, hidupnya dalam kondisi zuhud, hidupnya penuh untuk akhirat. Sudah jadi khalifah, tapi hidupnya seluruhnya dia kerahkan untuk akhirat. Sampai disebutkan Umar bin Abdul Aziz ini ya selalu menangis ya, karena ingat akhirat. Bahkan beliau menjadi kurus ya, karena sering berpuasa. Bahkan beliau ketika meninggal dunia berwasiat agar otak yang ada di kerajaannya dimasukkan ke dalam kuburannya. Begitu dia meninggal dunia, mereka minta fatwa kepada ulama. Ini wasiat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kotaknya itu harus dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka kata para ulama, coba dilihat apa isi dari kotak tersebut. Begitu dilihat, isinya adalah surat-surat yang berisi fatwa para ulama. Apa maksudnya? Beliau ketika mengambil keputusan sebelumnya minta fatwa para ulama. Saya punya keputusan seperti ini untuk rakyat saya. Kira-kira bagaimana menurut para ulama? Jadi semua fatwa itu dia kumpulkan dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil keputusan memimpin masyarakat, memimpin negara ini bukan karena hawa nafsu, tapi semuanya berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Dia jadikan itu sebagai saksi di hadapan Allah. Akhirnya para ulama pun menganjurkan peti atau kotak itu ikut dimasukkan ke dalam kuburannya. Sampai Malik bin Dinar mengatakan, "An-nas yaqulun inni zahid." Manusia itu mengatakan saya ini orang yang zuhud. Walakin innamaz zahid Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi menurut saya orang yang paling zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Atathud dunya fatarakaha. Dunia datang kepadanya tapi dia meninggalkan dunia itu. Luar biasa. Ini kita kejar-kejar dunia pun kadang-kadang enggak dapat-dapat ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz dunia yang mengejar dia, dunia yang datang kepada dia, tapi dia enggak pedulikan dunia itu. Dia hiraukan dunia. Dia lebih memilih untuk mengejar akhirat. Ini yang perlu kita contoh. Bagaimana cita-cita yang besar untuk bisa masuk surga. Dan ini kita pengen masuk surga bersama satu keluarga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar di dunia ini, bahwa mereka akan dikumpulkan di dalam surga bersama satu keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Dalam surat Ar-Ra'd ayat
23 sampai 24 ya, atau ayat 23 sampai 24. Nah, Jannatu Adnin, surga Aden yang dimasuki oleh orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari mbah-mbah mereka, wa azwajihim, dan juga dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk dari segala pintu untuk menemui satu keluarga itu. Allah masukkan mbah-mbah mereka, keturunan-keturunan mereka, pasangan-pasangan mereka, semuanya dimasukkan di dalam satu tempat di surga. Kemudian para malaikat ini masuk menemui satu keluarga ini sambil mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat kalian, keselamatan atas kalian, inilah sebaik-baiknya tempat kembali. Selamat atas kesabaran kalian. Kalian dulu di dunia sabar mendidik keluarga, sabar mengajak keluarga, mendidik anak, mendidik istri. Kalian bersabar, akhirnya keturunan-keturunan kalian semuanya dimasukkan ke dalam surga. Atau dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dalam keimanan. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka juga ikut beriman. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka bersama anak keturunan mereka, wa ma alatnahum min amalim, dan kami tidak menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun, dan tiap-tiap orang itu dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Allah pertemukan mereka satu keluarga di dalam surga. Dan ini mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Pertanyaannya, bukankah satu keluarga itu amalannya beda-beda? Amalan anak beda dengan amalan orang tua, amalan kakeknya beda dengan amalan cucunya. Lalu bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama-sama di dalam satu tempat, satu derajat di surga? Maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang berada di tingkat atas diturunkan ke tingkat yang di bawah agar bisa berkumpul bersama keluarganya. Contoh, ada sebagian keluarga di tingkat bawah, sebagian keluarga yang lain di tingkat atas. Supaya bisa kumpul, yang tingkat atas diturunkan ke bawah biar bisa kumpul. Namun ini tidak mungkin. Kenapa? Di sini kata Allah, kami tidak menyia-nyiakan amalan mereka. Berarti kalau yang tingkat atas diturunkan ke bawah, berarti kan Allah menyia-nyiakan amalan mereka. Mereka sudah dapat tingkatan yang paling atas, kok diturunkan ke bawah? Padahal tingkatan itu sesuai amalannya. Berarti yang pertama ini tidak bisa. Ya, karena ayat mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan amalan mereka. Berarti dibalas sesuai ya perbuatan mereka. Kalau dia beramal dan mendapatkan tingkat atas, ya dibalas dengan tingkat yang atas. Kemungkinan yang kedua, yang tingkat bawah dinaikkan ke atas. Ini mungkin atau tidak? Nah, ini yang mungkin. Jadi mereka yang berada di tingkat bawah dinaikkan ke tingkat atas untuk bisa kumpul bersama keluarganya. Mungkin orang tuanya berada di tingkat bawah, anak-anaknya berada di tingkat atas. Karena mungkin anak-anaknya lebih soleh daripada orang tuanya. Orang tuanya baru kenal ilmu mungkin ketika usia 50 tahun. Atau mungkin 60 tahun baru tobat. Waktu masih mudanya ya banyak melanggar yang haram-haram. Begitu di usia tua baru tobat dan dia berusaha mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Akhirnya anak-anaknya lebih apa? Lebih soleh daripada orang tuanya.
Dan ini yang diharapkan oleh orang tua. Ya Pak ya? Orang tua pengen agar anaknya lebih daripada dirinya, lebih soleh, lebih mapan, ya, lebih makmur urusan dunianya, akhiratnya juga lebih mapan. Ini yang diinginkan oleh orang tua. Maka orang tuanya yang di tingkat bawah dinaikkan tingkatnya ke atas agar bisa kumpul bersama keluarganya. Dan ini yang mungkin terjadi. Karena itulah yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan anugerah atau dinamakan dengan fadl, ya, dalam istilah syariatnya dinamakan dengan fadl. Fadl itu keutamaan. Mungkin sering kita contohkan sebagaimana seorang karyawan gaji per bulannya 5 juta, ini tiba-tiba dalam 1 bulan digaji 10 juta. Ini adil atau tidak? Harusnya dia dapat gaji 5 juta, ini dikasih malah 10 juta. Adil atau tidak adil? Sebetulnya ini tidak adil. Karena namanya adil itu kan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu kan adil. Nah, ini Allah tidak adil, tapi inilah yang dinamakan dengan fadl, keutamaan. Memberikan sesuatu melebihi pekerjaannya. Allah membalas orang-orang ini melebihi perbuatan mereka. Allah membalas dengan karunia yang lebih besar daripada perbuatan mereka. Ini fadl. Dan seperti itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia ini amalannya terbatas, amalannya cuma sedikit. Tapi balasan yang Allah berikan kepada kita itu melebihi amalan kita. Maka tidak bisa amalan kita ditukar dengan surga, itu tidak mungkin. Karena amalan kita enggak seberapa dan nikmat surga begitu besar. Amalan kita dari balik sampai umur 70 tahun ditukar dengan satu hembusan nafas saja itu enggak cukup. Amalan kita ditukar dengan satu hembusan nafas untuk menukar amalan kita, itu saja tidak cukup, apalagi nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan di dunia ini. Belum lagi nikmat berupa surga di akhirat. Tidak bisa ditukar dengan amalan kita. Namun inilah fadl, keutamaan yang Allah berikan. Begitupun Allah memberikan keutamaan kepada mereka-mereka yang ada di tingkat bawah untuk dinaikkan levelnya ke tingkat atas karena ada keluarga mereka yang lebih tinggi derajatnya. Ini keutamaan kalau orang itu punya keluarga yang soleh-soleh. Mungkin bahkan kalau ada yang masuk neraka, ini orang tua sudah divonis masuk neraka. Tapi gara-gara anaknya itu masuk surga, anaknya menjadi syafaat menolong orang tuanya, tidak jadi masuk neraka. Atau mungkin karena dosanya terlalu banyak, akhirnya harus masuk neraka dulu. Walaupun dia sudah masuk ke dalam neraka, anaknya bisa memberi syafaat kepada orang tuanya agar bisa keluar dari neraka. Ini luar biasa. Ya, kalau kita punya keluarga, punya anak-anak yang soleh-soleha, insyaallah itu sangat bermanfaat di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka kita mendidik anak-anak itu jangan hanya mengharapkan manfaatnya di dunia. Kalau di dunia, ya mungkin orang itu bisa saling menyayangi, saling mencintai, tapi kalau tidak dilandaskan dengan keimanan, nanti di hari kiamat justru mereka akan bermusuhan. Mungkin di dunia harmonis, di dunia ini keluarganya langgeng, keluarganya kompak, ya, keluarga besarnya rukun, tidak ada pertikaian, tidak ada cekcok, tidak ada permasalahan, ataupun ada masalah sedikit bisa diselesaikan dan akhirnya rukun kembali. Nah, mungkin ada keluarga yang seperti itu di dunia. Tapi kalau tidak dibangun di atas keimanan, maka itu nanti di hari kiamat mereka akan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang yang ketika di dunia mereka itu dalam keadaan rukun, tapi nanti di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan karena tidak dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi di dunia, nanti pada hari kiamat satu sama yang lain saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Akan bermusuhan walaupun di dunia hubungan mereka sangat erat, tapi kena hubungan itu hanya sebatas hubungan duniawi, sebatas hubungan kena keluarga, kena hubungan bisnis, mungkin kena hubungan kedekatan ya dan seterusnya. Akhirnya mereka saling mengasihi, saling mencintai, namun di akhirat mereka ini saling bermusuhan. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa innal akhillau yawma idzin ay yaumal qiyamah al mutakhalina 'alal kufri wat takdzibi wal ma'siyatillah ba'duhum li ba'dihim adu li'anna qalatuhum wa mahabbatuhum fid dunya li ghairillah fanqalabat yaumal qiyamati aduwan illal muttaqin lisyirki wal ma'asi. Kata beliau, sesungguhnya mereka-mereka yang saling mencintai di dunia pada hari kiamat, yaitu mereka akan saling bermusuhan karena kasih sayang mereka itu dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas mendustakan ayat-ayat Allah, dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kecuali orang-orang yang bertakwa, menjaga dirinya dari kesyirikan, menjaga dirinya dari kemaksiatan, baru itu akan langgeng, itu akan terus nyambung. Mereka akan dikumpulkan bersama keluarganya di dalam surga. Makanya kita lihat manusia akan lari dari keluarganya di hari kiamat. Fa idza ja'atit tamatil kubra atau fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu engkau melihat orang-orang akan lari daripada keluarganya. Wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan juga dari bapaknya. Wa sahibatihi wa akhi, akan lari dari pasangannya, dari istrinya, dari suaminya, dan juga akan lari dari anak-anaknya. Ya. Akan lari dari anak-anaknya, akan lari dari keluarganya, akan lari dari saudara-saudaranya. Kemudian tiap-tiap mereka itu punya urusan yang menyibukkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang yang paling pertama kali lari dari ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali lari dari ayahnya. Kemudian yang pertama kali lari dari ibunya adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali lari dari anaknya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama kali lari dari istrinya adalah Nabi Lut alaihi salam. Ya, ini keadaan para nabi. Mereka lari dari keluarganya. Karena mereka sudah tidak butuh. Ya, kalau orang-orang yang membangun keluarganya di atas kemaksiatan, kasih sayang mereka itu tidak karena keimanan, maka mereka tidak butuh ya keluarga mereka di akhirat. Bahkan mereka akan lari supaya tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar bisa bersama-sama dengan keluarga di surga? Upaya yang paling penting adalah menjaga keluarga dari tauhid dan juga terhindar dari kesyirikan. Kalau keluarga kita semua bertauhid, insya Allah Allah akan kumpulkan kita semua di surga bersama satu keluarga. Kalau semuanya bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Karena kalau ada keluarga atau anggota keluarganya yang berbuat kesyirikan, maka tidak bisa ditolong oleh keluarganya yang lain. Kita tahu di hari kiamat itu ada syafaat. Dan syafaat ini ada persyaratannya. Syarat
untuk bisa memberi syafaat atau syarat untuk mendapat syafaat itu juga punya persyaratan. Di antara persyaratannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah izin dari Allah. Allah sudah kasih izin. Kalau belum diizinkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi syafaat sama sekali. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat illa biiznih, kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, illa limanirtadha. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi syaratnya ada dua. Izin dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izin kepada orang yang akan memberi syafaat. Orang yang akan memberi syafaat itu diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian anak-anak yang meninggal dunia belum balik. Kemudian Al-Quran. Ini juga akan bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ini bisa memberi syafaat Rasulullah, para syuhada, orang-orang soleh, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, ataupun Al-Quran. Ini semua bisa memberi syafaat setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini semua mendapat izin, syarat yang kedua, ridho dari Allah. Ridho dari Allah kepada orang yang akan menerima syafaat. Orang yang akan menerima syafaat ini mendapatkan ridhonya Allah atau tidak. Dan orang yang diridhoi oleh Allah hanya bagi yang bertauhid. Kalau bagi mereka yang tidak bertauhid, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meridhoi orang-orang yang bertauhid. Kalau orang yang meninggal dunia membawa dosa syirik, justru tidak mendapatkan ridhonya Allah, bahkan tidak diampuni oleh Allah sama sekali. Maka ini syaratnya, yaitu selalu menjaga keluarga dari tauhid. Keyakinan keluarga itu dijaga. Seorang ayah yang bertanggung jawab menjaga kepercayaan, keyakinan anggota keluarganya. Anak dan istrinya sudah benar atau belum keyakinannya. Jangan-jangan sebagian anggota keluarganya masih percaya, ya, percaya khurafat, masih percaya dukun-dukun, masih pergi ke dukun, atau mungkin anggota keluarganya ada yang masih pakai jimat-jimat. Nah, ini bertanggung jawab kepala keluarga nih, dicek pemahaman istri saya ini sudah benar atau tidak. Istri saya ini keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala sudah benar atau tidak? Tauhidnya sudah benar atau tidak? Anak-anak saya tauhid mereka sudah benar atau tidak? Ini harus diteliti. Kalau semuanya sudah benar, maka tinggal dipertahankan. Jangan sampai terkena penyakit atau terkena pemikiran-pemikiran yang keliru sehingga merusak pemikiran keluarga kita. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Nah, untuk bisa menjaga dari api neraka, itu yang pertama kali yang menjaga keyakinan mereka. Jangan sampai keyakinannya keliru. Kalau tauhidnya bermasalah, itu akan bermasalah. Nanti tidak bisa berkumpul bersama di surga. Tapi kalau tauhidnya semuanya benar, kepercayaannya kepada tradisi-tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam itu semua diluruskan. Terutama mungkin orang tua kita atau mbah-mbah kita yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah dahulu, yang sudah tua-tua. Nah, biasanya keyakinan-keyakinan tentang tradisi-tradisi itu biasanya masih menempel. Keyakinan khurafat-khurafat, tatoyur, itu masih sering. Nah, ini harus kita pelan-pelan meluruskan keyakinan keluarga kita. Allah alam bisawab. Mungkin karena sudah masuk waktunya, kita cukup sampai di sini. Waktu yang tersisa mungkin kita gunakan untuk tanya jawab.
Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Baik. Nah, barakallahu. Keyakinan semua agama itu benar. Nah, semua agama itu benar perlu diperinci ya. Maksudnya semua agama itu benar mengajarkan kebaikan. Kalau meyakini semua agama itu mengajarkan kebaikan dalam urusan dunia, mengajarkan akhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Nah, kalau dari sisi ini bisa diterima. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, tapi dari sisi yaitu mengajarkan kebaikan kepada umatnya, kepada umat beragamanya. Nah, kalau dari sisi ini bisa kita terima. Tapi kalau mengatakan semua agama itu benar, yang berarti semua agama itu bisa masuk surga, nah ini yang tidak boleh. Kalau semua agama benar, artinya mengajarkan kebenaran kepada atau mengajarkan akhlak yang baik kepada penganutnya. Dari sisi ini bisa diterima. Tapi kalau mengatakan semua agama benar, semua agama bisa masuk surga, nah ini yang tidak boleh. Hanya agama Islam yang masuk surga. Selain agama Islam, semuanya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada masyarakat. Baik. Nah, biasanya orang mengatakan semua agama itu benar, biasanya ya karena alasan yang kedua ini, semua agama masuk surga. Nah, ini yang keliru. Dan orang yang meyakini seperti ini, dia kafir. Ya, kalau ada orang yang meyakini seperti ini, maka Islamnya batal. Karena prinsip dasar agama Islam yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah inilah yang sering kita bahas dalam masalah tauhid atau kebalikan tauhid yaitu kesyirikan. Nah, ini masih membahas rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Jadi kalau kita membahas harus bertauhid, kita menjauhi kesyirikan, ini kita masih membahas rukun iman yang pertama itu yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allahnya harus benar, tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Baik. Kalau yang kedua yaitu semua agama itu benar, maka pembahasan rukun-rukun iman yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada rasul-rasul. Nah, di antara iman kepada para rasul yaitu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Dan setelah Rasulullah tidak ada nabi yang lain. Begitu Rasulullah diutus, maka menghapus semua agama yang ada di muka bumi ini. Agama apapun semuanya batal, semuanya hapus gara-gara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua agama itu tidak boleh, tidak dibenarkan setelah diutusnya Rasulullah. Kalau sebelum diutusnya Rasulullah, agama ini kalau masih lurus, masih bisa diterima. Contoh, orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Atau ada orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini orang-orang yang masuk surga sebelum diutusnya Rasulullah. Kalau mereka masih berpegang teguh dengan ajaran nabinya, tidak bercampur. Karena banyak ya umat-umat terdahulu itu yang agamanya bercampur dengan kesyirikan, bercampur dengan yang lain. Nah, kalau yang sudah bercampur, yaitu mereka neraka.
Tapi kalau yang belum campur, masih murni dengan ajaran nabi-nabinya, mereka itulah akan masuk surga. Baik. Kalau setelah diutusnya Rasulullah, seluruh agama, seluruh keyakinan hapus. Yang ada cuma Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan semua agama benar karena ini juga agama dari Allah, ini kan agama dari Nabi Isa alaihissalam, berarti ini juga dari Allah, kitabnya juga dari Allah. Keliru. Semua agama masuk neraka kalau diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah itu melihat Umar bin Khattab memegang kitab Taurat, ya, kitabnya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah marah. Lalu beliau mengambil kitab tersebut atau lembaran tersebut, beliau merobeknya lalu membuangnya sambil bersabda, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti saya. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani. Seandainya Nabi Musa itu hidup, tidak punya pilihan kecuali harus ikut dengan saya, ikut ajaran saya, ikut agama saya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman itu akan turun ke muka bumi ini tidak membawa ajaran baru, tapi tetap mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan semua agama sama. Masalah konsep ketuhanan saja itu sudah sangat jomplang antara langit dan bumi. Itu kita baru bicara konsep ketuhanan. Agama Islam konsep ketuhanannya yaitu qul huwallahu ahad. Allah itu esa, segala-galanya Allah itu esa. Zatnya esa, kemudian hak untuk disembah juga esa, sebagai Rob, pengatur, pencipta, itu juga satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian dalam sifat-sifatnya juga Allah esa, tunggal. Agama yang lain apakah sama seperti itu? Ternyata tidak. Agama yang lain Tuhannya tidak cuma satu. Tuhannya ada yang dua, ada yang tiga, bahkan ada yang bertuhan-tuhan. Nah ini gimana mau nyamakan dengan Islam? Konsep Tuhan aja nggak bisa nyambung. Dan agama itu bukan hanya urusan sosial, bukan hanya urusan antara hubungan manusia dengan manusia lainnya, bukan hanya urusan akhlak atau budi pekerti, bukan hanya itu urusan agama. Urusan agama yang paling penting adalah urusan ketuhanan, itu agama. Kalau hanya urusan budi pekerti, akhlak mulia, nggak perlu agama juga orang bisa akhlak mulia. Jadi agama nggak cuma mengatur akhlak. Nah, karena sebagian orang mengatakan agama sama karena sama-sama mengatur akhlak, adab, ya, mengatur adab atau memerintahkan penganutnya dengan adab yang baik. Bukan cuma itu agama. Agama itu lebih kepada hablum minallah dan juga hablum minnas. Urusan kepada Allah dan juga urusan kepada sesama manusia. Jadi tidak sama. Nah, kalau orang yang masih meyakini seperti itu harus didakwai, harus dikasih tahu, karena kalau dia masih beranggapan demikian, maka Islamnya batal. Islamnya tidak sah. Ya. Seorang Islam harus meyakini hanya Islam saja yang masuk surga. Karena kalau orang mengatakan agama sama berarti dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan hanya Islam yang masuk surga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kalau ada yang mengatakan agama sama berarti dia mendustakan ayat ini. Nah, kalau ada orang yang mendustakan ayat Al-Qur'an, berarti kafir. Islamnya batal. Harus dikasih tahu, harus didakwai. Ya, Allah alam. So, gini deh. Oke. Monggo. Memberi salam dengan salam agama lain atau salam lintas agama. Assalamualaikum, kemudian salam-salam yang lain. Baik.
seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam dengan agama lain. Mengucapkan salam, mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, ini hukumnya haram dan bisa menyebabkan batal keislamannya. Maka ini masalah yang penting, harus hati-hati. Jangan disepelekan mengucapkan salam, karena hadirinnya itu adalah campur dari berbagai macam agama, sehingga salamnya pun dengan lintas agama. Tidak boleh, ya. Salam, kalau orang yang toleransi, harusnya salam itu ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau yang pembicara itu non muslim, ya silakan dia mengucapkan salam sesuai dengan agama dan kepercayaannya, nggak perlu dicampur-campur. Ini kan akhirnya bukan toleransi, malah toleransi itu ada yang memberi salam dengan keyakinannya, ya kita yang menjadi hadirin pendengar, ya kita terima salamnya itu. Silakan, mau salam model agama kalian, silakan. Gak perlu orang non muslim kok pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak perlu, gitu ya. Ataupun sebaliknya, agama Islam kok beri salam dengan agama atau salamnya agama lain. Tidak perlu seperti itu. Jadi ini yang seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh publik, gitu ya. Nah ini mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Alasannya apa? Memberi salam seperti itu, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hukumnya tidak boleh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, salam dengan agamanya. Nah ini kan akhirnya bercampur baur, ya, bukan toleransi. Kita sudah diajari lakum dinukum waliyadin. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Coba silakan. Oke. Baik, barakallahu fiik. Nah, dalam agama Islam itu banyak aliran-aliran. Dan itu sudah sunnatullah, uh, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqa ummati ala salasa wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah mengatakan itu bukan berarti Rasulullah pengen agar umatnya itu pecah belah, bukan. Rasulullah sampaikan itu agar ketika kamu mendapati umat yang sedang berpecah belah itu, hati-hati. Kamu harus waspada. Karena umat ini sudah fitrahnya, sudah sunatullahnya harus pecah. Harus beraliran-aliran. Nah, sikap kamu seperti apa? Atau sikap Anda seperti apa ketika Anda mendapati umat yang sedang banyak alirannya? Nah, ini artinya beliau sudah mewanti-wanti. Sebelum terjadi aliran-aliran yang banyak, Rasulullah memberikan wejangan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya berada di neraka, yang masuk surga hanya 1. Para sahabat bertanya, yang 1 itu siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam redaksi yang lain, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang berada atau yang berpegang teguh sebagaimana aku pada hari ini dan para sahabatku. Itulah yang akan selamat. Firqatun najiyah atau at-taifah al-mansurah. Mereka-mereka yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan selamat dari perpecahan tersebut, yaitu ahlus sunnah wal jamaah.
Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Yang disebutkan tadi, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka yang mengikuti aku seperti pada hari ini dan juga para sahabatku. Nah, kalau pengen menjadi ahlu sunnah wal jamaah, ikuti Rasulullah dan sahabatnya. Selesai, itu ciri-cirinya. Nah, kita sekarang ini kan pengen mengarah ke sana. Kita pengen semua umat Islam itu mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat. Nah, itu ciri-cirinya untuk menandai mana golongan yang selamat, mana golongan yang tidak selamat. Maka mereka-mereka yang berusaha mengikuti Rasulullah SAW dan juga sahabatnya. Baik. Dan untuk mengetahui itu tentunya terus belajar. Ya. Kalau kita tidak belajar, ya sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kita nggak punya ilmu, itu hampir semua yang disampaikan tentang agama kita menilai itu benar. Padahal kalau orang yang berilmu menilai ini tidak benar, ini yang benar. Kenapa kita itu menilai semuanya benar? Karena tidak punya ilmu. Nah, ini pentingnya kita itu selalu belajar. Karena semakin kita tahu, semakin belajar, kita baru sedikit-sedikit bisa membedakan. Oh, yang benar seperti ini, yang keliru ini, yang sesuai sunnah seperti ini, yang tidak sesuai sunnah seperti ini. Itu kalau mau belajar. Masalahnya, sebagaimana tadi dijelaskan, orang itu nggak mau belajar, mau hadir di majelis ilmu saja nggak mau. Nah, ini juga hati-hati. Ada orang Islam yang tidak mau belajar. Ini hati-hati. Hati-hati, keislamannya bisa bermasalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau punya karangan yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman itu adalah tidak peduli dengan agama. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan agama, hati-hati, Islamnya bisa-bisa batal. Dan orang yang tidak peduli dengan agama rawan ditarik ke agama manapun. Kalau orang yang tidak peduli dengan agamanya, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan agamanya, rawan. Rawan tadi apa? Ditarik ke agama manapun, dia pasti ikut. Nah, ini hati-hati. Ya, karena nggak punya ilmu. Allahu a'lam. Silakan. Baik. Barakallahu fiik. Ya, pendapat yang kuat tentang status orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami ketahui Allah alam bisawab adalah berada di neraka. Status orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk neraka. Karena dalil-dalil yang banyak menerangkan bahwa orang tua Rasulullah, apakah ayahnya atau ibunya, itu berada di neraka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya juga berada di neraka. Nah, Rasulullah SAW, ayahnya juga di neraka, begitupun ibunya. Di antara dalilnya yaitu Rasulullah pernah minta izin untuk mendoakan ibunya. Beliau mendoakan ibunya, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau minta izin lagi untuk sekedar menziarahi kuburan ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil. Kalau orang kafir tidak boleh didoakan ampunan. Orang kafir yang sudah mati, ya, orang kafir yang sudah mati tidak boleh didoakan ampunan. Nah, Allah melarang Rasul SAW untuk mendoakan ibunya, berarti ibunya ini kafir. Ataupun ada seorang yang bertanya, ya, di mana posisi bapak saya, di surga atau di neraka? Kata Rasulullah, bapakmu itu di neraka. Orang ini sedih, bahkan menangis. Maka kata Rasulullah,
inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayah saya dan ayah kamu juga di neraka. Jadi beliau ingin menghibur kalau yang masuk neraka itu enggak cuma bapak kamu, bapak saya juga masuk neraka. Nah, ini dalil yang kuat dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menerangkan orang tua Rasulullah itu di neraka. Meskipun di sana ada sebagian pendapat dari ulama yang mengatakan ia mencari alasan bahwa orang tuanya itu di surga atau tidak masuk neraka. Namun ini sangat lemah karena hanya berdasarkan analogi, tidak pakai dalil sama sekali. Analoginya macam-macam. Yang dimaksud dengan bapak itu paman, bukan bapak. Ini kan analoginya jauh sekali. Meskipun di kalangan Arab itu mengucapkan paman itu bisa dengan bapak, ya. Tapi ini sangat jauh. Atau analoginya yang lain, orang tuanya beliau itu berada di zaman fatrah atau di zaman transisi yang tidak ada nabi. Nah, kalau zaman yang transisi seperti itu, maka tidak diazab karena mereka belum mendengar syariat. Ini pun sangat jauh. Karena di Mekah sendiri sudah tersebar agama. Buktinya banyak orang yang berbuat kekafiran, berbuat kesyirikan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang-orang yang lurus seperti sepupunya Khadijah, Warokoh bin Naufal, yang masih berpegang dengan agamanya Nabi Musa. Nah, ini akhirnya masuk surga, Warokoh bin Naufal. Kenapa? Karena dia meskipun hidup di Mekah, tapi dia lurus karena berpegang dengan agamanya nabi-nabi sebelumnya. Maka tidak benar ketika orang tuanya dikatakan hidup di zaman fatrah. Dan tidak mengapa seorang nabi, orang tuanya kafir, itu bukanlah sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang aib. Nabi Ibrahim orang tuanya juga kafir. Bahkan sebagai nabi anaknya juga kafir. Seperti tadi ya kita jelaskan, Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Lut dan juga Nabi Nuh juga istrinya kafir. Nah, ini bukan berarti sesuatu yang aib. Ini nabi kok masa anaknya kafir? Ini kan menjatuhkan nabi, tidak. Atau ini nabi kok masa orang tuanya kafir? Berarti menjatuhkan nabi, tidak. Ya. Karena itulah sunatullah. Ya, Allah sudah takdirkan seperti itu. Allahu a'lam. Seperti itu ya. Namun, baik kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.